Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 15 Mei 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sunario. Ibadah Baskara Sawah Kamis 12 Mei 2022 akan dilayani oleh Saudara Elvan Putra Laia. Ibadah Yud Ngobaries Sabtu 14 Mei 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Pulu STH. Ibadah Wanita Sabtu 14 Mei 2022 akan dilayani oleh Ibu Sunarni STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui dari nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami perlindungan, penyertaan sehingga kami bisa tiba di tempat hari dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ketuk setiap hati kami Tuhan, sehingga kami senantiasa siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati juga mereka yang sedang dalam perjalanan, Kau sertai mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dapat tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan, Kau jauhkan dari segala niat kemaksiatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank
Dan tiba saatnya kami akan bersukacita, kami akan memuji muliakan nama-Mu. Yang siap bersukacita sama-sama dengan saya katakan amin. Ada sukacita, amin. Kita sama-sama mau terbang bersama Tuhan. Bukan terbang. Boleh agak ke sini. Rasanya berat.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan boleh berkenan dan boleh kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Di dalam Tuhan, siang hari ini kita belajar bersama-sama lagi. Langsung buka Alkitab kita. Kita belajar bersama-sama di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Dengan perkopnya di situ hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semuanya. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Jadi saya memberi tema di situ, memiliki cara hidup yang benar. Sebagai orang Kristen yang belajar, yang terus berjalan bersama dengan Kristus, yang terus berjuang atas apa yang kita perjuang di dalam mengikuti Kristus, tentunya kita memiliki cara hidup yang baik. Jadi di sini Petrus menjelaskan bagaimana menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, saudara. Nah, seharusnya berdampak pada sikap dan perilaku sebagai orang percaya. Dan itu juga orang juga beriman serta memotivasi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, percaya untuk tetap hidup konsisten sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai orang percaya justru kita itu harus memiliki hidup yang konsisten dalam percaya Yesus. Nah, orang Yahudi pun pada saat itu memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali dengan periode penderitaan yang hebat ketika Yesus disalibkan pada saat itu, dan kesengsaraan yang tiada akhirnya. Itu yang harus kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita itu melewati semuanya, penderitaan atau kesengsaraan yang sebagaimana caranya. Dan oleh karena itu Petrus memberikan beberapa nasihat buat kita semuanya, supaya kita mengetahui bagaimana memiliki kehidupan yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama di situ saya ambil di poinnya yang ke ayat 7, kembali ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya,
tentunya kita itu menguasai diri kita supaya kita dapat berdoa dengan tenang, terlebih khusus pada saat teduh, saudara. Kalau diri kita tidak nyaman atau pemikiran kita nggak karu-karuan, otomatis di dalam doa kita itu nggak nyaman atau nggak nyambung. Karena di dalam doa kita itu menandakan bahwa kita itu berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi saudara, coba kita melihat di Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, doa adalah napas kehidupan orang percaya. Itu yang kita garis bawahi, saudara. Memang benar Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Maha Tahu, saudara. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Padahal kita sudah tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Maha Tahu. Ada apa di balik semua itu sehingga kita harus berdoa? Yang Tuhan inginkan adalah, kenapa kita harus berdoa, yaitu Tuhan ingin supaya kita itu terus intim hubungan berbicara langsung dengan Kristus. Karena di dalam doa itu menandakan bahwa kita itu berbicara dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau, supaya kita itu jangan berdoa begitu saja, tetapi namun demikian ada makna, ada hubungan langsung secara di saat kita bersekutu dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Dia juga ingin kita itu bergantung penuh kepadanya, bukan bergantung kepada pengertian pribadi, atau bukan bergantung kepada kepintaran kita, atau bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan ingin untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita itu harus butuh berdoa. Dan di dalam hal itu juga kita harus butuh belajar di dalam kebenaran firman. Bukan hanya berdoa-doa, tetapi namun demikian kita juga harus baca firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya terus kita membawa di dalam doa, di situ kita menemukan hasilnya atas apa yang kita inginkan dalam kehidupan itu. Jadi di situ juga suatu hubungan dapat hancur. Contohnya, kita sebagai manusia, sekalipun kita adalah orang-orang percaya, kenapa kehidupan itu bisa hancur di antara kehidupan kita dengan kehidupan teman yang lain? Itu karena kurang komunikasi. Begitu pula di dalam mengikut Kristus. Ketika sewaktu-waktu hubungan kita dengan Tuhan itu kurang dekat, begitu itu karena kita itu kurang berdoa. Dan bahkan karena kita itu kurang membaca firman-Nya, atau tidak melakukan yang sesuai yang Tuhan mau. Itu yang kita perlu pelajari, saudara. Jadi kita tidak boleh heran kenapa kok ada kehancuran antara kita dengan yang lain. Tetapi namun demikian oleh karena kita itu kurang komunikasi. Sebagaimana caranya kita berbicara, sebagaimana kita kompromi dengan baik, maka kehancuran itu tidak akan terjadi. Sama seperti dalam Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah melakukan hal yang sebenarnya, yang sesuai di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan menjauh. Bukan semakin dekat, tetapi semakin menjauh. Karena itu kesalahan kita. Kita boleh mengatakan bahwa saya adalah orang percaya, tetapi namun demikian tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah melakukan yang Tuhan mau. Itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita harus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya jangan pernah kendor. Nah, doa bukanlah merupakan suatu kewajiban, tetapi namun demikian doa itu dibutuhkan, suatu kebutuhan. Bukan suatu kewajiban, tetapi suatu kebutuhan. Jadi kita jangan salah bahwa ketika kita berdoa itu, ya itu memang wajib, tidak. Tetapi namun adalah suatu kebutuhan ketika kita
ada persoalan atau ketika kita ada beban pikiran, justru kita membawanya di dalam doa. Itulah cara kehidupan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dan jangan pernah berkata kita itu percaya dan mengasihi Tuhan kalau hanya untuk berbicara dengannya saja. Kita itu tidak punya waktu lagi, saudara. Justru waktu ini sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Coba kita buka di Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan, saudara. Ketika itu, di saat kita melakukan doa dan ketika adanya dalam diri kita itu berjaga-jaga, maksudnya itu berjaga-jaga dari menjauhkan diri dari segala cobaan. Kalau seandainya kita tidak bisa berjaga, artinya tidak bisa jaga diri kita, jaga komitmen kita, jaga sikap kita, otomatis kita itu terjun di dalam dosa. Maka kekuatan yang daripada Tuhan itu kita sia-siakan. Tetapi namun demikian, oleh karena doa kita dan selalu kita waspada, maka kita selalu menerima kekuatan daripada Allah kita. Maka kita tetap kuat, tetap teguh, tanpa digoyahkan oleh suatu apapun. Karena kita punya Allah yang sungguh hebat, yang sungguh luar biasa. Sebab itu masuk di poin yang kedua, kita melihat di ayat 8 dan 9. Saling mengasihi satu sama lain. Nah, Petrus memberikan contoh nyata kasih terhadap sesama, saudara. Ini adalah contoh. Memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan tanpa bersungut-sungut. Itu ayat 9 juga. Ketika kita melayani, ketika kita mendoakan sesama, memberi tumpangan kepada orang yang kita doakan itu tanpa bersungut-sungut. Dan kita melayani sungguh-sungguh sesuai dengan karunia Allah yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita, sesuai talenta yang ada dalam pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan tanpa bersungut-sungut. Nah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu ada di Matius 25 ayat 40. Nah, itu yang harus kita pelajari terusnya. Melayani sesama sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap kita sebagai orang percaya. Dan kita harus ingat bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, Dia itu datang di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudara. Apalagi kita sebagai hamba-hambanya. Yesus aja, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia datang di dunia ini justru Dia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Apalagi kita sebagai hambanya yang adalah melayani juga. Jadi itu yang kita harus perlu ingat, bahwa melayani sesuai panggilan setiap kita. Setiap kita mempunyai panggilan yang berbeda-beda, namun kita satu tujuan dan namun kita adalah orang percaya yang sama. Tetapi panggilan kita itu berbeda-beda. Dan bahkan karunia yang kita miliki setiap orang Kristen itu berbeda-beda, saudara. Maka daripada itu, ketika kita melayani, justru itu yang kita harus laksanakan dalam tugas kita, yang sesuai yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karunia apapun yang kita miliki, itulah yang kita lakukan dalam melayani. Dan talenta seperti apapun yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itu pula yang kita gunakan dalam melayani. Itu kehidupan orang percaya dan kehidupan orang-orang Kristen yang terus berjuang demi kemuliaan nama Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Yang
ketiga, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Sebab salah satu tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakannya. Ayat 10 dan 11. Itu yang terakhir, saudara. Dalam ayat ini Petrus juga memberikan beberapa contoh nyata yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika berbicara, hendaklah kita juga menyampaikan firman Allah. Dimanapun kita berbicara dan dimanapun kita adanya komunikasi di antara sesama manusia, dan di situ juga kita mengklaim di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita mampu mempersamakan pembicaraan kita melalui kebenaran firman Tuhan, supaya tidak salah ketika kita melayani orang yang benar, yang mendengar tetapi tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kebenaran, otomatis kita dibilang itu hamba Tuhan yang gak karu-karuan kalau tidak sesuai di dalam firman Tuhan ketika kita menyampaikannya. Nah, itu yang kita pelajari semuanya. Nanti orang-orang di luar sana kita dipandang sebelah mata. Percuma saja dikatakan dia orang percaya atau hamba Tuhan yang percaya kepadanya, tetapi namun demikian ketika dia berbicara tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, itu yang harus kita perlu ingat, dan supaya kita jangan salah melangkah, saudara. Ketika berbicara, hendaklah kita itu menyampaikan firman Allah yang sesungguhnya. Nah, ketika kita melayani juga, hendaklah kita melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah dan jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, maka itulah yang kita gunakan dalam melakukan tugas pelayanan kita. Bukan memakai kekuatan kita, atau bukan memakai kehebatan kita sebagai manusia, atau bukan mengandalkan teman-teman di luar sana, tidak. Tetapi namun demikian mengandalkan kekuatan yang daripada Allah yang diberi dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita diberi kekuatan, saudara, karena Dia adalah Allah yang agung. Dia adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada hambanya yang tidak pernah diberi kekuatan yang daripada Dia, tetapi Dia terus alirkan kekuatan dan terus Dia limpahkan rahmatnya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi itu yang harus kita pelajari. Coba kita buka di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, ternyata apapun yang kita lakukan dan apapun itu yang harus kita pikirkan dan apapun yang kita kerjakan, ternyata itu demi kemuliaan Allah. Maka daripada itu kita harus benar-benar menjadi orang Kristen yang memiliki cara yang baik di dalam menjalani kehidupan di dalam Kristus. Melupakan segala sesuatu yang pernah kita melakukan, melupakan segala hal-hal buruk yang pernah kita lewati, justru kembali kepada jalan yang benar dan meluruskan jalan hidup kita, supaya kita benar-benar jadi orang yang dipakai oleh Tuhan, supaya kita benar-benar jadi orang yang dikaruniai oleh Tuhan sesuai apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus kita pelajari. Itu saja firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita terus belajar memiliki sifat yang efektif, memiliki karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita semua selalu menjaga diri kita di dalam segala cobaan. Dan mari kita semua menjaga apa yang harus kita pelajari di dalam Kristus, supaya itu tidak sia-sia, melainkan ada maknanya ketika kita itu menjalani kehidupan yang akan datang, apalagi waktu sudah dekat.
Terima kasih. Firman Tuhan ini saya tutup dan saya kembalikan untuk kepada worship leader. Ya, kita sudah mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Ya, Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Markus yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih juga buat para WL singer yang hari ini. Ini penampilan perdana ya. Ini penampilan perdana mereka. Jadi kita tetap dukung supaya mereka semakin luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ya, itu kita. Saya ingatkan lagi tanggal 26 itu ada tanggal merah ya. Itu bukan hari libur, itu kita ibadah nanti ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu langsung lanjut dengan ibadah minta penuh Roh Kudus ya, selama 10 hari ya, setelah kenaikan sampai hari Minggu tanggal 5 Juni ya. Nanti ada pengumuman lanjutan, kita adakan jam berapa ya. Jadi kita nanti ada ibadah tanggal 26 hari Kamis. Nanti waktunya diinformasikan jam berapa hari Kamis, jam 10 ya. Di Warta jam 10 ya, tetap ibadah jam 10 ya. Untuk ibadah pencurahan Roh Kudus jam 6 sore. Mulai jam 6 sore ya. Mulai jam 6 sore ada di Warta, mungkin yang belum dapat Warta bisa ambil di belakang ya. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita satukan hati, kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus karena menyertai pada kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Dan berdoa Tuhan Yesus untuk hamba Paulus dan melayani Tuhan Bapak Markus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, agar kami tetap hidup dalam penuh kepercayaan dalam doa kami kepada Tuhan. Berikan kami iman yang kokoh dasar dalam Tuhan biasa. Kau berkati Pak Markus dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, Tuhan bersama dengan guru Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau berkati Jacqueline Tuhan Yesus dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatan dan kesehatan. Kau berkati Tuhan Yesus dalam tahun ujian. Tuhan Yesus untuk Michelle, Bapak Pastor Rafi, berkati kuliahnya, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kuliahnya, hikmat kesehatan, dan kesehatan. Kau berkati pelayanan sebagai Pastor Rafi Asamu. Berkati Tuhan Yesus Kristus, berkati kuliahnya, hikmat kesehatan, dan kesehatan. Tuhan Yesus, berkati pelayanan sebagai Pastor Rafi Asamu. Kau berkati Tuhan Yesus buat anakmu Bima yang sedang memainkan musik. Kau berkati dalam sekolahnya, terutama kalau besok dia harus mengikuti ujian. Tuhan Yesus Kristus, kau berikan hikmat-Mu, kekuatan sampai asal daripada Kau supaya dia bisa lulus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan dan Pastor Rafi Asamu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus supaya bisa melayani bagaimana Siti. Kau berkati Tuhan dan Pastor Rafi Asamu pelayanan dan untuk sekolahnya di masyarakat sampai kepada. Kau berkati para kolektan yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati satu persatu. Tuhan, Kau berkati Tuhan berikan kehidupan mereka pakai pelayanan mereka. Untuk kami semua Tuhan Yesus yang sudah hadir pada siang ini, Kau berkati satu persatu. Kau berkati khususnya Pak Esther Bibin, Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus, karena penuh kuasa dan menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan kesehatannya. Kau berikan kekuatan daripada Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin jemaat yang sakit, Kau sembuhkan dalam masalah Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan
Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus. Kita Tuhan akan berdoa mereka dalam ikatan dan mereka kebebasan. Terima kasih Tuhan memberkati tangan rasa memberikan persembahan persembahan kolektor diakoni maupun puluhan maupun mereka untuk cepat memberikan hari ini memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau tutup bungkus kami dalam kuasa darahmu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, penyebabkan penyakit orang jahat, dan salahkan Tuhan serangan kegelapan, dan salah medik sampai senang kali pada kehidupan dan perkirakan kamu dan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, dan damai sejahtera penjaga perlindungan sampai dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari wabah corona, penyakit penyakit menular, penyakit mematikan, rahmat kecelakaan. Dan Tuhan perkirakan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera penjaga perlindungan. Mari kita terima berkat Tuhan dan berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus sampai